Barang siapa yang membaca surat itu setiap malam, artinya mulai maghrib sampai subuh, antara itu. Siapa yang membaca surat itu tiap-tiap malam, tidak mengenai akan dia kesusahan selama-lamanya, kefakiran, kesengsaraan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda lagi, surat itu suratul ghina. Surat itu dinamakan surat kaya. Faqra'uha, bacalah ulihmu, wa'allimuha auladakum, dan ajari anak-anak kamu akan surah itu. Dan lagi sabda beliau, ajari perempuan-perempuan kamu, karena surah itu namanya adalah surah kaya. Akhrajahu Dailami. Alhamdulillahilladzi akhfa alaina qiyamas sa'ah wa amarana bidawamil isti'adadi wal uhbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, alim ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang selalu diberikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. As-sadisu wal khamsun min surahil Qur'an, yang ke-56 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Waqi'ah. Makiyatun, surat Waqi'ah ini diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya sittu wa tis'un, berjumlah 96 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Apabila kiamat terjadi, tidak ada bagi kejadiannya hari kiamat itu yang mendustakan. Khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu merendahkan orang-orang yang hidupnya menentang Allah. Dan hari kiamat itu meninggikan orang-orang yang hidupnya selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa. Bila mana bumi digerakkan, gunung-gunung dihancurkan, dan jadilah debu yang berterbangan. Suratul Waqi'ah adalah surat yang sangat dikenal di kalangan kaum muslimin dan muslimat, karena ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan agar kaum muslimin muslimat senantiasa mengamalkan membaca surat Al-Waqi'ah ini setiap hari. Di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a suratal waqi'ah kulla laylatin lam tusibhu faqatun abada. Akhrajahul Baihaqi. Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam,
artinya mulai maghrib sampai subuh, antara itu. Siapa yang membaca suratul Waqiah tiap-tiap malam, tidak mengenai akan dia kesusahan selama-lamanya, kefakiran, kesengsaraan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda lagi, suratul Waqiah, suratul Ghina. Surat Waqiah itu dinamakan surat kaya. Faqra'uha, bacalah ulihmu surah Waqiah. Wa'allimuha auladakum, dan ajari anak-anak kamu akan surah Waqiah itu. Akhrajahu Ibnu Mardawaihi. Dan lagi sabda beliau, allimu nisa'akum suratal Waqiah fa innaha suratul Ghina. Akhrajahu Dailami. Ajari perempuan-perempuan kamu suratul Waqiah, karena suratul Waqiah itu namanya adalah surah kaya. Akhrajahu Dailami. Al-Imamul Ghazali menerangkan bagaimana mestinya kita membaca surat Al-Waqiah itu supaya benar-benar mencapai sasaran seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Di situ beliau mengatakan bahwa setiap kali kita membaca surat Waqiah, yang perlu kita perhatikan adalah niatnya. Jangan sampai kita membaca surat Waqiah itu agar diluaskan Allah rezeki. Jangan sampai kita membaca surat Waqiah itu dengan niat supaya diberi Allah kekayaan. Kalau demikian halnya, berarti kita menukarkan kalam Allah dengan sesuatu daripada dunia yang sangat hina. Nah, beliau Al-Imamul Ghazali menjelaskan bahwa ada dua niat yang patut sebelum kita membaca surat Al-Waqiah itu. Pertama adalah niat kita membaca suratul Waqiah itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjunjung perintah Allah dan Rasulnya dengan harapan diberikan oleh Allah sifat qanaah dan kaya hati. Ini yang pertama, salah satu di antara dua niat membaca suratul Waqiah. Membaca suratul Waqiah niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasul dan berharap diberi Allah sifat qanaah atau ghinal qalbi, kaya hati. Nah, bila demikian kita membaca suratul Waqiah, maka kita akan mengenai sasaran sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yang kedua, boleh juga kita niatkan membaca suratul Waqiah itu dengan niat menjunjung perintah Allah dan Rasulnya dan berharap dimurahkan, diluaskan oleh Allah rezeki yang halal untuk bekal ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua macam itu cara niatnya. Jangan sampai kita membaca suratul Waqiah agar dikayakan oleh Allah harta benda, diluaskan rezeki. Jangan sampai di situ. Tapi hendaknya diteruskan. Kita baca suratul Waqiah niatnya karena Allah dan agar atau supaya Allah berikan keluasan rezeki yang halal agar bisa menunaikan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian niat yang bagus, niat yang akan menambah pahala dalam membaca suratul Waqiah tadi.
Para muhibbin rahimakumullah, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak ada bagi kejadiannya itu yang mendustakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya anisa'ah, tentang hari kiamat, dengan pertanyaan mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kau tanya sama dengan yang bertanya, sama-sama kada tahu artinya. Apabila mestinya persisnya hari kiamat itu terjadi. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan aku hanya bisa mengabarkan kepada engkau tanda-tanda menjelang hari kiamat itu. Rasulullah menyatakan, idza waladatil amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. Tanda kiamat itu, kata Rasulullah, apabila seorang perempuan melahirkan rajanya. Bila seorang wanita melahirkan tuannya. Maksudnya adalah di akhir zaman itu anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Sehingga orang tua yang melahirkan itu seolah-olah rakyat oleh si anak itu. Seorang perempuan melahirkan rajanya. Anak yang jadi raja, kuitan jadi budak, jadi hamba sahaya. Artinya di akhir zaman menjelang hari kiamat itu, kata Rasulullah, anak tidak segan lagi memerintahkan kepada orang tuanya untuk berbuat melakukan sesuatu. Orang tua dijadikan pembantu, orang tua dijadikan budak, pelayan bagi anaknya. Ini yang dimaksud dengan idza waladatil amatu rabbaha. Bila sudah demikian, itu berarti kiamat itu sudah dekat. Yang kedua, kata Rasulullah, tandanya wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. Apabila orang-orang desa, orang-orang dusun sudah berlumba-lumba untuk bermegah-megah membangun rumah, membangun bangunan. Rumah-rumah mewah sudah banyak di kampung-kampung. Rumah-rumah yang bagus sudah menjadi merata di perkampungan. Orang kampung, orang dusun berlumba-lumba membangun rumah yang mewah. Itu pun akan terjadi, kata Rasulullah, menjelang hari kiamat itu. Wa fi riwayatin ukhra an asyratiha, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, menjelaskan tentang keadaan manusia atau keadaan masa sebelum hari kiamat terjadi. Antara lain, selain daripada yang dua tersebut tadi, kata Rasulullah, yang artinya zuhurul fajiri alal munsifi, menangnya orang yang jahat atas orang yang baik. Menangnya orang yang fasik atas orang yang adil, atas orang yang saleh. Menangnya orang yang zalim atas orang yang adil. Orang yang baik selalu dalam posisi kalah. Orang yang jahat selalu dalam keadaan menang. Contohnya umpamanya pemilihan pembakal kepala desa. Supaya mengerti. Calon pembakalnya ada yang kada penyembahyang, orangnya pemabuk, calonnya ini penjudi. Nang saya kong calonnya penyembahyang, orangnya saleh, orangnya penuntut ilmu. Karena sampai harinya pemilihan pembakal kalah tuh nang salehnya tuh. Nah ini nang manang di kampung-kampung mana-mana aja kayaknya, hingga orang nang macam itu nang manang. Bila nang baik hingga kalah. Ini menjelang kiamat.
zuhurul fajir 'alal munsif. Kaunul amanati wa kaunul amanati maghnama. Kata Rasulullah lagi, menjelang hari kiamat itu keadaan amanah itu dianggap satu keberuntungan. Amanat dianggap satu keberhasilan. Dianggap satu keuntungan. Orang diberi amanah, orang dititipi sesuatu, dianggap dia untung. Misalnya kita diandaki orang, jurang lah umpat mandak na sepeda motor, aku nak keluar, aku nak berjalan, umpat mandak lah aku sepeda motor. Merasa untung diandaki orang sepeda motor itu. Padahal ini adalah amanah. Mestinya diandaki amanah itu waspada dan hati-hati. Agar jangan sampai menyalahkan amanat yang dititipkan oleh orang itu. Kedudukan, pangkat, jabatan itu amanah. Begitu naik pangkat, dia gembira, menganggap ini keberhasilan, keberuntungan, untungnya naik pangkat. Ini manusia-manusia yang hidupnya menjelang hari kiamat. Wa kaunul amanah maghnama. Keadaan amanat itu dianggap satu kemenangan, satu keberuntungan. Beliau menjelaskan lagi tentang tanda-tanda kiamat itu. Wasultanun nisa. Raja-raja sudah mulai ada perempuan-perempuan yang jadi raja. Kepala desa sudah ada bini-bini, kayaknya camat ada bini-bini, bupati ada bini-bini, gubernur ada bini-bini, presiden ada bini-bini. Semuaan bini-bini kayaknya. Wasultanun nisa. Wa zuhuru auladil baghiyah. Dan timbulnya, nampaknya anak-anak zina. Di tiap kampung ada anak zina. Sini ada anak zina, sana di mana-mana ada anak zina. Dan orang-orang sudah kada ada lagi rasa suban, tidak ada lagi rasa malu mempunyai anak yang tidak ada ayahnya. Diambil Allah sifat haya, sifat supan. Sehingga kada malu bahwa ini adalah anak dapat daripada zina. Nah, anak zina sudah banyak timbul di mana-mana. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa busyul ainah. Tersebarnya kelakuan atau praktik ribawi. Riba mulai di perkotaan sampai di paling dusun sudah masuk riba. Dulu orang kampung dusun kadang mengenal riba. Menghutangi duit lillahi ta'ala, menghutangi. Meniru gaya orang kota, orang kampung umpati bila berhutang 1.000 bayar 2.000. Nah, pusuhul aina, di mana-mana sudah merata riba itu. Wa zuhurur risa. Timbulnya di mana-mana risa, sogok atau pungli. Pungli, suguk itu menjelang hari kiamat bukan hanya ada di kantor, tapi ada di jalan raya, ada di bawah pohon, ada di tengah lautan, di mana-mana ada pungli. Itu kata Rasulullah adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda kehancuran ini dunia, tanda-tanda menjelang hari kiamat.